Panas banget harinya. Enak minum dingin-dingin, Bapak. Kita tuang-tuang minuman kesukaan. Aduh, kurang dingin lagi. Beli es batu aja kali ya? Yaudah lah. Minuman siapa ini, woy? Kurang dingin, woy. Oke teman-teman semua, kita akan membuat minuman ini lebih dingin ya. Kurang dari waktu 5 menit sebelum Adam datang ya. Saksikan terus videonya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita bakal ngebuat pendingin air mini ya. Jadi kita bakal mencoba membuat air menjadi dingin seketika. Bagaimana cara membuat alatnya? Langsung saja. Alat pertama yang kita butuhkan adalah peltier ya teman-teman. Jadi ini adalah alat pertama atau alat utama yang kita butuhkan untuk memanaskan atau mendinginkan cairan. Yang kedua adalah heatsink. Yang ketiga adalah water block. Yang keempat adalah kipas angin, woi. Dan yang kelima adalah pompa. Pompa ini pompa mini, jadi bisa mengalirkan air lewat selang ya. Yang keenam adalah karton-karton yang agak sedikit tebal supaya bisa menekan. Nanti lihat aja nanti supaya apa ini kartonnya. Yang keenam adalah power supply dan kabel-kabelnya supaya kita bisa punya listrik, Bapak. Dan dengan berbagai macam aksesoris seperti kabel dan baut-baut ya teman-teman. Dan tidak ketinggalan dengan thermal pasta yang supaya mempermudah mentransfer panas. Dan terakhir adalah selang-selang untuk mengalirkan airnya. Setelah barang-barangnya terkumpul teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Oke, pertama-tama yang akan kita lakukan ya teman-teman, kita akan memotong karton ini menjadi 4 kali 7 cm persegi panjang. Kenapa? Karena saya ingin membuat penekan. Kita akan membuat penekannya 4 lapis per 1 buah penekannya teman-teman agar menjadi lebih tebal. Setelah 2 karton ini kita lem, kita akan membiarkannya dulu ya teman-teman sampai dia kering. Selagi menunggu kering, kita langsung saja memasang power supply, di mana power supply ini ialah 12 volt dan 10 ampere ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya arus yang lebih juga boleh, tapi jangan terlalu banyak-banyak, nanti kobong ya. Untuk pemasangan teman-teman bisa melihat di sini ada volt negatif dan volt positif. Ingat, ini adalah power supply DC. Dia mengubah AC menjadi DC. Jadi ini adalah positif negatifnya. Sedangkan untuk power supply-nya ada pada L dan N AC ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah colok, Bapak. Jadi kita akan colok di 2 tempat sini ya. Oke, pemasangan kali ini kita akan menggunakan 2 heatsink dan 2 kipas angin. Kenapa? Karena kita menggunakan 2 peltier ya teman-teman. Nah, ini peltiernya. Jadi kita menggunakan 2. Kalau teman-teman menggunakan 1 bisa, tapi kecepatan pendinginannya akan lebih kurang daripada yang 2. Jadi saya akan menggunakan 2 dan kita langsung saja pasang. Di sini ada 2 dan 2 ini, dan dia akan bertemu dengan 2 ini, pin ini. Dan langsung kita pasang dan setelah terpasang kipas angin dengan heatsinknya, kita akan memasang peltiernya. Ya. Perlu diingat buat teman-teman, untuk yang bertulisan ini adalah untuk tempat yang dingin, sedangkan yang tanpa tulisan itu untuk yang panas. Jadi akan kita taruh pada heatsinknya ya. Jangan sampai tertukar dingin dan ini panas. Kita akan aplikasikan thermal pasta pada media ini agar mempermudah transfer panas. Pastikan seluruh thermal pasta mengisi celah dan permukaan peltier. Lalu kita taruh pelan-pelan pada heatsink ya. Tekan sedikit, lalu ulangi pada peltier lainnya. Lalu kita akan melanjutkan memberikan thermal paste ke atas sini untuk sisi dingin, dimana kita akan menaruhnya seperti ini ya teman-teman. Nah,
Lalu kita pasang pelan-pelan seperti ini. Sebelum kita memberikan thermal paste pada yang ini, kita akan mengukur karton yang sudah kita punya sebelumnya. Jadi kita akan menekan, nah seperti ini. Jadi akan ada baut dari sini yang akan menekan ini agar kontaknya sangat-sangat bagus. Jadi kita akan membolongi, mengebor dua sisi di sini. Kita ukur dulu di bagian mana yang harus dibor. Pada bagian ini kita menggunakan bor dengan mata bor 4,5 mm yang sesuai dengan bautnya ya teman-teman semua. Langsung saja kita mulai. Setelah terpasang dengan rapi dan cantik, di sini ada peltier, diapit oleh waterblock dan heatsink, dan dijepit lagi oleh baut dan karton yang kita buat tadi. Kita akan melakukannya pada yang satunya lagi. Setelah keduanya terpasang, kita akan memasang ulang kipas anginnya. Setelah semuanya terpasang ya teman-teman, saatnya kita berkutat dengan kabel-kabel ini. Potong dulu bagi yang masih baru. Kalau teman-teman beli baru nih masih seperti ini, kita potong aja dulu. Untuk kabel merah, semua kabel merah akan ke tempat yang positif, sedangkan kabel yang hitam akan ke tempat yang negatif ya teman-teman. Ingat, ini arus DC, jadi ada plus dan ada negatifnya. Ini semua kabel merah dan hitam. Jadi kabel yang merah seperti ini itu akan ke positif, dan kabel yang hitam seperti ini akan ke negatifnya ya teman-teman. Untuk saat ini saya akan langsung saja memparalelkan kabel merah dengan kabel merahnya peltiernya. Sedangkan yang hitam akan dengan yang hitamnya ya, di negatif juga. Sedangkan untuk kipas anginnya, saya juga akan memparalelkannya di tempat yang positif dan negatif juga. Jadi merah dan merah, hitam dan hitam ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini sudah ada merah dan merah. Peltier saya paralelkan dengan peltier saja, kipas angin khusus dengan kipas angin saja. Jadi ada dua merah ini, peltier, kipas angin, peltier, kipas angin. Seperti itu. Tidak ada masalah jika teman-teman ingin menggabungkannya. Dan tidak ketinggalan juga pompanya ya teman-teman. Saya sampai hampir lupa, di sini ada kabel merah dan hitam. Jika teman-teman menggunakan pompa akuarium boleh saja, jadi tidak perlu menggunakan ini ya, tinggal colok ke listrik saja. Tapi saya menggunakan pompa yang mini ini ya. Jadi opsional saja. Oke, setelah semuanya terpasang, power supply, peltier, segala macam, dua seri ini dan pompa sudah terpasang semua, kita akan memasang perlengkapan yang terakhir, yaitu adalah selang ya teman-teman. Jadi kita akan memompakan air itu atau apapun itu ke dalam tempat ini. Oke, setelah selesai perakitannya, kita akan melihat bagaimana alur selangnya, teman-teman. Jadi, di sini pompa ini akan menyedot dan keluarannya akan discharge ini akan masuk ke dalam sini, didinginkan, keluar, lalu didinginkan lagi, lalu keluar dan kembali ke dalam si botol. Jadi nanti kita akan menaruh si ini di dalam botol ya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan masuk ke dalam lagi dan begitu terus siklusnya ya. Nah ini membaca 27,5 derajat Celcius. Kita akan memulai perhitungannya. Sekian detik, boom, akan berapa detik dan kita akan colok langsung saja. Akan seberapa cepat dinginnya? Lihat, 19 derajat Celcius, 23, 20, wow, 24, 21, 27. Tiba-tiba jadi dingin. Wow, baru 25 detik. 26, 27, 22.
Oke teman-teman semua, sesuai dengan dugaan saya, ternyata si power supply 10 ampere dengan 12 volt ini tidak mampu untuk mensuplai listrik untuk 2 peltier ya teman-teman. Yang dimana peltier ini masing-masing membutuhkan 6 ampere maksimal 7 ampere. Jadi ini tidak kuat, sehingga saya membeli power supply kesayangan saya yang baru dengan 12 volt dan 30 ampere. Dimana power supply ini akan menyuplai kedua peltier dan kedua kipas anginnya ya teman-teman. Sedangkan power supply 12 volt 10 ampere hanya akan mensuplai untuk pompanya saja ya teman-teman. Jadi dia bekerja secara terpisah si pompanya. Oke, pertama-tama kita akan menyalakan peltiernya dulu yang langsung disuplai oleh power supply ini dan kipas anginnya. Jadi pompanya tidak nyala dulu ya. Kita akan mendinginkan peltiernya sampai dia membeku ya. Lalu kita mulai stopwatchnya. Lalu kita nyalakan. Boom. Seperti yang teman-teman lihat di sini, sudah banyak sekali es. Ini bisa saya kerik-kerik ya tuh. Tuh Bapak, tuh. Kayak sudah bola salju aja ya teman-teman, bisa buat bola salju dari sini, woi. Dan di sini juga sudah tercipta bola-bola salju yang sudah banyak sekali dia membeku. Dan di sini juga bunga-bunga es. Wow. Wih, ini es batunya tambah tebal ya teman-teman semuanya. Tuh. Oke, ini sudah siap untuk mendinginkan minuman kita. Oke teman-teman semuanya, setelah 2 peltier tadi membeku, kita akan nyalakan. Tapi sebelum menyalakan, kita pastikan kita memiliki alat pengukur temperatur. Saya memiliki 2 di sini, yang satu digital, di sini propnya. Saya masukkan ke dalam gelas dan satunya adalah termometer alkohol ya teman-teman, untuk berjaga-jaga kalau salah satunya rusak atau error ya. Di sini suhunya terlihat 29, yang di sini 30 derajat Celcius. Oke, dan langsung saja saya masukkan minuman kesayangan saya ya. Oke teman-teman, kita akan menyalakan pompa, di mana saya akan memencet di bagian returnnya ya, supaya air atau sirupnya berjalan dengan lambat agar residence time si airnya berada lebih lama di dalam si peltier dan menghasilkan transfer panas yang lebih maksimal ya. Kita nyalakan stopwatchnya, dan langsung saja kita nyalakan pompanya selagi kita jepit di sini ya teman-teman. Dan suhunya terus turun, 25, 24, 23, dalam waktu 23 detik, dia terus turun, wow! Oke teman-teman semuanya, kita sudah mendapatkan suhu sekitar 12 derajat Celcius, tapi sudah naik jadi 20 karena pegangan tangan saya ya, karena tangan saya hangat jadi langsung naik tadi 12 derajat Celcius dalam waktu 3 menit saja ya teman-teman. Tapi di termometer digital ini menunjukkan sampai 8 derajat Celcius paling rendahnya ya teman-teman. Mungkin saja ini error, jadi kita pakai suhu yang ini saja sekitar 12 derajat Celcius, dan saatnya kita mencoba minumannya ya. Oke teman-teman semua, kita dalam waktu 3 menit sudah mendapatkan ambon di pagi buta. Ya mantap sekali, ini sudah cukup dingin sampai menghasilkan ambon, dan saatnya kita minum ya. Oke teman-teman semuanya, inilah hasilnya, dan langsung saja kita minum ya air dingin ini. Wow! Ya ternyata hasilnya sangat dingin ya teman-teman. Sampai di sini gelasnya sampai mengembun, dan setelah saya cicipi rasanya dinginnya pas di tenggorokan. Hanya butuh waktu 3 menit saja dengan 2 peltier dikali 2 sekitar
Untuk teman-teman yang ingin berkreasi bisa menambahkan peltiernya, tapi jangan lupa harus diperhatikan juga power supply-nya karena bisa saja tidak powerful ya nanti peltiernya, tidak maksimal pendinginannya. Oke, sampai situ saja dulu video kali ini tentang percobaan bagaimana cara mendinginkan air dalam waktu hanya 3 menit, Bapak. Sampai jumpa di video-video eksperimen yang tidak berfaedah lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time and boom. Bye-bye.